Halo sahabat jiwa, apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya? Hari ini aku ingin membacakan readingan tentang kenapa dia selalu memikirkan kamu tapi tak berani menghubungimu, Taurus. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya, jadi kapan saja kamu menonton readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Energi bisa terbolak-balik, vice versa. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kamu pasti seringkali bertanya-tanya dalam hati tentang apa yang sebenarnya terjadi dalam pikirannya. Mengapa ia selalu hadir dalam kepalamu setiap kali kamu terbangun di pagi hari, atau ketika malam datang, dan membawamu dalam lamunanku yang tak berujung? Mengapa wajahnya selalu muncul dalam setiap detak jantung dan setiap hembusan napasmu, tetapi ia seakan selalu menjaga jarak dan tak pernah berinisiatif untuk menghubungimu? Ada perasaan yang tak bisa kamu pungkiri, rasa penasaran, keraguan, dan bahkan sedikit rasa sedih yang muncul dalam hatimu setiap kali memikirkan hal ini. Kamu ingin tahu apa yang sebenarnya ada dalam hatinya, tetapi ia seperti menutup diri dengan rapat, membiarkan jarak itu tetap ada dan membingungkanmu. Sebenarnya, ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa ia selalu memikirkanmu tetapi tetap tak berani menghubungimu. Bisa jadi perasaannya yang sangat dalam kepadamu membuatnya terjebak dalam ketakutan yang sama sekali ia tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Perasaannya yang begitu kuat bisa saja membuatnya cemas dan khawatir tentang banyak hal, tentang hubungan yang mungkin tak berjalan seperti yang ia harapkan, tentang penolakan yang mungkin datang, atau tentang perubahan yang bisa ia alami jika ia membuka hatinya untukmu. Ini adalah salah satu penyebab yang membuatnya berpikir, tetapi tetap membiarkan segalanya menjadi misteri tanpa pernah mengambil langkah. Perasaannya ini bukan berarti ia tak memiliki ketertarikan atau perasaan yang tulus. Justru sebaliknya, perasaannya yang begitu besar ini membuatnya lebih takut untuk memulai komunikasi, karena ia sadar bahwa jika ia memulai dan ia gagal, ia mungkin akan terluka. Takutannya adalah salah satu penghalang utama yang membuatnya tetap berada di zona amannya, tanpa harus membuka dirinya lebih dalam kepada kamu. Ada semacam perasaan yang mengikat pikirannya, takut akan kegagalan, penolakan, dan risiko kehilanganmu, dan itulah yang selalu ia pikirkan ketika memutuskan untuk tetap menjaga jarak. Kamu mungkin merasakan energinya yang seakan selalu hadir. Meskipun ia jauh, tetapi kamu bisa merasakan ketertarikannya dari jauh, seolah ia selalu memikirkanmu di setiap kesempatan. Energi ini bisa saja datang dari perasaannya yang benar-benar dalam dan seolah ingin mengungkapkan sesuatu, tetapi ia hanya bisa memendamnya di dalam hati. Ini membuatmu bertanya-tanya, mengapa ia hanya memikirkan aku tetapi tak berani menghubungiku? Kamu mungkin merasa bahwa ia memiliki perasaan yang sama, tetapi pada akhirnya, ketakutannya selalu menjadi penghalang yang membuatnya tetap berpikir tanpa bertindak. Jika kita mencoba memahami lebih dalam, ketakutan ini bisa berasal dari pengalaman masa lalu yang ia alami. Bisa saja ia memiliki trauma dalam membangun hubungan dengan orang lain, mungkin ia pernah mengalami penolakan yang cukup menyakitkan, atau memiliki hubungan yang pernah berakhir dengan cara yang mengecewakan. Pengalaman ini membuatnya lebih berhati-hati dalam menghadapi perasaannya sendiri. Ia mungkin berpikir bahwa jika ia membuka hatinya, ia akan mengalami hal yang sama seperti di masa lalu, ditolak, terluka, atau ditinggalkan. Trauma ini membuatnya lebih memilih untuk tetap berpikir dan memendam perasaannya daripada harus menghadapi risiko yang bisa saja menyakitkan. Selain itu, ia mungkin memiliki pemikiran bahwa hubungan adalah hal yang serius dan ia tidak ingin memulai sesuatu tanpa persiapan yang matang. Ini adalah karakteristik yang sering muncul pada seseorang yang memiliki pemikiran yang detail dan berorientasi pada rencana jangka panjang. Ia mungkin berpikir bahwa jika ia menghubungimu tanpa memikirkan semuanya dengan matang, ia mungkin akan membuat kesalahan yang bisa merusak segalanya. Ini adalah pemikiran yang muncul karena ia memiliki rasa tanggung jawab dan tidak ingin merusak peluang atau hubungan yang ia pikir bisa berarti banyak untuknya di masa depan. Ada saatnya ketika ia merasakan ketertarikan yang begitu kuat kepadamu, tetapi ia tetap berpikir tentang berbagai kemungkinan yang mungkin muncul jika ia membuka komunikasi. Setiap kali ia berpikir untuk mendekatimu, ia mulai mempertimbangkan banyak hal,
Apakah kamu merasakan hal yang sama? Apakah kamu akan menerima kehadirannya jika ia menghubungimu? Apakah kamu akan berpikir positif atau negatif tentang perasaannya? Semua pertanyaan ini berputar di pikirannya tanpa henti, dan akhirnya ia memutuskan untuk tetap berpikir daripada bertindak. Takutan akan jawaban yang tak pasti ini seringkali membuatnya ragu dan memilih untuk tetap dalam zona amannya. Kamu mungkin juga pernah merasakan bahwa ia memiliki rasa malu yang sangat dalam. Malu untuk mengungkapkan perasaannya, malu untuk memulai percakapan, dan malu untuk menunjukkan ketertarikannya. Perasaan ini bisa saja berasal dari ketidakpastian yang ia miliki atau perasaannya yang terlalu kompleks hingga ia tak tahu bagaimana harus memulainya. Ada banyak hal yang ia pertimbangkan dalam hatinya. Apakah ia akan ditolak? Apakah ia akan membuatmu tidak nyaman dengan pendekatan yang ia lakukan? Semuanya berakhir pada satu hal. Rasa takut dan keraguan yang membuatnya memilih untuk tetap berpikir daripada bertindak. Mungkin juga ia berpikir bahwa jika ia tetap menjaga jarak, ia bisa melindungi perasaannya sendiri. Ada semacam ketenangan dalam menjaga jarak, meskipun itu berarti harus menanggung perasaan yang tak pasti dan kerinduan yang tak pernah hilang. Ini adalah cara ia melindungi hatinya sendiri. Meskipun pada akhirnya, ketakutannya ini hanya menciptakan jarak yang lebih dalam di antara kalian berdua. Perasaannya yang terus memikirkanmu tanpa mampu mengungkapkan apa yang ia rasakan adalah cerminan dari ketidakpastian yang ia alami dan keraguan tentang bagaimana harus berhadapan dengan perasaannya sendiri. Jika kamu benar-benar ingin memahami perasaannya, terkadang yang terbaik adalah memberinya waktu dan ruang tanpa memaksa ia untuk bertindak. Biarkan ia menemukan jalannya sendiri. Ketahuilah bahwa ia memiliki ketertarikan yang besar kepadamu, tetapi ia sedang dalam perjalanan untuk memahami perasaannya sendiri dan mengatasi ketakutannya. Kadang, tindakan yang berfokus pada kesabaran dan komunikasi yang lembut bisa membukakan pintu yang selama ini ia tutup rapat. Dengan memberikan kepercayaan dan ruang yang ia butuhkan, kamu bisa membantunya untuk mengatasi ketakutannya dan membuka jalannya menuju komunikasi yang lebih dalam dan berarti. Pahami bahwa ia bukan tidak peduli, tetapi ia hanya berjuang dengan dirinya sendiri, dengan keraguannya, ketakutannya, dan perasaannya yang ia sendiri tak tahu bagaimana cara menghadapinya. Semoga waktu dan kesabaran bisa membawamu lebih dekat dengan hatinya, karena pada akhirnya, komunikasi yang terbuka dan tulus adalah kunci untuk memahami perasaan yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Untuk ciri-cirinya, dia adalah seseorang yang memiliki kombinasi keunikan dan pesona yang sulit dijabarkan dengan kata-kata. Dia terlihat sederhana dalam kesehariannya, tetapi ada sesuatu tentang dirinya yang bisa membuat banyak orang jatuh hati hanya dengan satu tatapan. Penampilannya tidak selalu mencolok, tetapi ada kesan khas yang membuatnya berbeda dari yang lain. Matanya mungkin berwarna coklat atau hitam, dengan sorot mata yang memiliki kedalaman yang seringkali membuat orang lain merasa seperti bisa membaca banyak hal hanya dengan menatapnya. Mata itu memiliki kemampuannya sendiri untuk mengungkapkan perasaannya, meski ia berusaha menyembunyikannya. Rambutnya mungkin berwarna alami atau gelap dengan potongan yang sederhana, tetapi tetap memberikan kesan elegan dan rapi. Senyum kecilnya yang muncul di saat-saat tertentu bisa membuat suasana menjadi lebih hangat, meski seringkali ia tidak menunjukkan senyum itu terlalu sering. Bentuk wajahnya simetris dan menawan, dengan garis rahang yang tegas yang menambah kesan kedewasaan dan ketenangan dalam dirinya. Tubuhnya terlihat sehat dan memiliki postur yang tegap tanpa harus berusaha keras untuk olahraga yang berlebihan. Dia tampak kuat tetapi dalam kesederhanaannya tetap memancarkan energi yang lembut dan menarik. Penampilan fisiknya mungkin sangat natural dan minim aksesori, tetapi itu semua justru menonjolkan aura tenangnya yang membuatnya selalu terlihat menawan tanpa berusaha menjadi pusat perhatian. Semua tentang dirinya mengisyaratkan bahwa ia bukan seseorang yang suka berpura-pura atau menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Ia adalah seseorang yang memiliki kesederhanaan namun tetap menarik perhatian banyak orang hanya dengan kehadirannya yang penuh ketenangan dan misteri. Kalau membahas karakteristiknya, dia adalah orang dengan sifat yang cenderung introvert dan pendiam, tetapi dengan pemikiran yang sangat mendalam dan kompleks. Dalam dirinya ada perpaduan antara ketenangan dan rasa was-was yang selalu berjalan beriringan. Ia adalah tipe orang yang lebih memilih untuk memendam perasaannya daripada mengungkapkan semuanya,
karena ia memiliki ketakutan akan penolakan atau kehilangan. Pemikirannya sering berfokus pada apa yang bisa terjadi di masa depan, dan ia memerlukan banyak waktu untuk memahami perasaannya sendiri. Bisa dikatakan, ia adalah seorang pemikir sejati yang selalu menimbang dan mempertimbangkan segala hal dari berbagai sisi sebelum bertindak. Ini membuatnya terlihat serius dan berpikir panjang. Tetapi di balik itu, ia memiliki hati yang lembut dan keinginan untuk membangun hubungan yang bisa ia percayai. Ia adalah sosok yang sangat setia kepada orang yang ia sukai. Meskipun ia seringkali memilih untuk tetap berada dalam zona amannya sendiri. Dalam hatinya, ada banyak hal yang ia simpan, perasaan cinta, ketakutan, dan keraguan yang ia pendam dengan rapi. Hal ini membuatnya terlihat sebagai sosok yang misterius dan sulit dipahami. Tetapi jika kamu benar-benar mencoba untuk memahami dirinya, kamu akan menemukan bahwa ia adalah individu yang tulus dan penuh emosi yang hanya butuh waktu untuk membuka diri. Sifat pendiamnya bukan berarti ia tidak peduli, tetapi justru karena ia terlalu berhati-hati dalam mengekspresikan apa yang ia rasakan. Kalau berbicara tentang kemungkinan zodiaknya, ia mungkin memiliki karakteristik yang khas dari beberapa zodiak tertentu yang bisa menjelaskan tentang bagaimana ia berpikir dan bertindak. Ia bisa saja memiliki sifat Virgo yang dikenal sebagai orang yang sangat detail dan selalu berpikir sebelum bertindak. Virgo memiliki kecenderungan untuk memikirkan banyak skenario sebelum melakukan sesuatu, dan ini mungkin menjelaskan mengapa ia seringkali memikirkanmu tetapi tak berani untuk menghubungimu. Ia mungkin memikirkan banyak hal yang berkaitan dengan hubungan kalian, mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul, serta memikirkan apakah ia mampu memenuhi ekspektasi yang ia pikir ada. Selain itu, ia juga mungkin memiliki sifat Scorpio yang memiliki daya tarik alami dan sifat yang misterius serta penuh emosi. Scorpio dikenal sebagai pribadi yang memiliki perasaan dalam tetapi lebih suka menyimpannya untuk diri mereka sendiri karena ketakutan akan penolakan. Jika ia memiliki karakteristik ini, bisa dipastikan bahwa ia memendam banyak perasaan yang sulit untuk ia ungkapkan. Bahkan kepada orang yang paling ia sukai, perasaan itu seperti berputar-putar dalam kepalanya setiap hari. Tapi ia selalu memilih untuk memendamnya dengan alasan takut jika ia membuka hatinya, semuanya akan berakhir menyakitkan. Kemungkinan lainnya, ia bisa memiliki karakteristik dari Capricorn, yaitu orang yang memiliki visi yang jelas tentang masa depan dan sangat berhati-hati dalam menjalani hubungan atau melakukan sesuatu. Capricorn adalah sosok pekerja keras dan cenderung selalu memiliki perencanaan yang matang sebelum memulai sesuatu. Ini bisa menjelaskan mengapa ia memilih untuk memikirkan segalanya lebih dalam daripada bertindak secara impulsif. Capricorn juga memiliki ketakutan untuk membuat keputusan yang salah, sehingga ia sering menunda untuk mengambil langkah yang berisiko, termasuk mendekati seseorang yang ia sukai. Dari semua ini, bisa kita pahami bahwa ia adalah seseorang yang kompleks, memiliki kedalaman emosi yang mungkin tidak bisa ia ungkapkan begitu saja. Ia adalah seseorang yang memiliki ketenangan tetapi penuh keraguan, memiliki pemikiran yang detail tetapi seringkali bertabrakan dengan perasaannya sendiri. Dengan segala kerahasiaan dan ketenangannya, ia adalah seseorang yang akan membuka hatinya jika kamu memiliki kesabaran untuk membiarkannya merasa aman dan dihargai. Jika kamu bisa menunjukkan kepadanya bahwa kamu memahami dirinya tanpa menekan atau memaksa, maka ia akan mulai merasakan bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri di dekatmu. Ia mungkin adalah seseorang yang butuh waktu untuk mempercayai orang lain, tetapi jika kamu berhasil membuatnya merasa nyaman, ia akan menjadi sosok yang sangat berharga dan setia dalam hidupmu. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim pesan ini dengan menuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.